warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang di Candi Gayatri yang ada di Boyolali ini. Bersama saya Wardatul Jannah. Di sini kita akan mengulik sejarah tentang arca Prajna Paramita yang ada di Candi Gayatri ini. Nah, sebelumnya nih kita akan membahas dulu apa sih arti dari Prajna Paramita. Nah, paramita merupakan suatu kata yang berasal dari bahasa Sanskerta, di mana ini terdiri dari dua kata, yaitu prajna dan paramita. Nah, kita akan membahas tentang arti dari paramitanya dulu, teman-teman. Jadi, arti dari paramita itu merupakan sebuah jalan yang menuju jalan kebudayaan, di mana jalan ini ada 10 tingkatan. Tujuan dari adanya jalan ini yaitu untuk menuju kemoksaan. Jadi ini ibarat seperti sarana untuk menuju moksa, teman-teman. Jadi moksa itu adalah seperti tingkatan yang paling tinggi di ajaran Buddha atau Buddhisme ini, teman-teman. Kita bertanya tentang arca Prajna Paramita. Ini tuh sebenarnya arcanya siapa, gitu kan? Jadi banyak sekali para ahli dan juga peneliti sudah banyak mengidentifikasi bahwa arca ini merupakan arca Prajna Paramita, di mana ini merupakan sebuah pendarmaan dari Dewi Gayatri. Nah, kemudian kita akan mengartikan apa itu arti dari Prajna. Prajna merupakan artinya itu ilmu yang paling tinggi. Jadi arca ini dapat dikatakan sebagai Dewi ilmu pengetahuan yang tertinggi atau Dewi kebijaksanaan, teman-teman. Nah, kita akan lebih lanjut membahas tentang arcanya. Mari, teman-teman. Ini merupakan salah satu arca yang ada di Candi Gayatri, teman-teman. Dimana kalau kita melihat sekilas dengan mata telanjang, kita bisa mengartikan bahwa ini adalah arca seorang dewi, teman-teman. Dimana ketika kita melihat di bagian badannya itu ada seperti payudaranya yang menggambarkan ini merupakan arca seorang dewi. Kemudian kita akan membahas satu persatu tentang apa-apa saja yang ada di arca ini, teman-teman. Kita mulai dari bagian belakangnya ini. Nah, ini arca ini posisinya itu kan bersila di mana arca ini bersandar pada sandaran. Ada satu sandaran. Nah, sandaran ini sendiri bernama stela, teman-teman. Jadi arca ini posisinya itu bersandar. Kemudian kita membahas dari yang paling atas. Mungkin sayang sekali ya, teman-teman, karena bagian atasnya itu seperti ada kepala dan juga tangannya itu sudah tidak utuh. Mungkin ada beberapa penyebabnya yang dari berlaku pada masa kolonial atau penjajahan itu, atau saat renovasi. Nah, pada bagian kepala itu tentu saja ada yang namanya mahkota, teman-teman, dimana itu sebagai perlambangan kemewahan atau keindahan dari sang dewi. Nah, di belakang kepala itu ada sebuah lingkaran di mana ini mungkin teman-teman, di mana ini yang namanya itu siras cakra, teman-teman, siras cakra. Kemudian kita bisa melihat di sisi kanan dan kiri sini ini merupakan sebuah teratai, teman-teman, di mana teratai ini tumbuh dari bonggolnya. Ini diapit kanan kiri di arca Prajna Paramita. Kemudian kita akan, ketika kita membahas tentang ini, teman-teman, teratai ini kita bisa melihat bahwa ini menunjukkan dari dinastiknya. Kalau kita membahas tentang masa, maka arca ini dibuat pada masa Majapahit. Tetapi kalau kita membahas tentang dinastik, ini tentu saja Gayatri itu hidup pada dinastik Singosari, teman-teman. Kemudian di bagian siku ini, teman-teman, ini ada namanya gelang siku. Kemudian ketika kita melihat lengan ini ada gelang yang 3 jumlahnya yang berada di pergelangan tangan. Ini bernama kankana. Kankana ini biasanya ada di setiap tangan itu ada, cuman sayang sekali di tangan sebelah kiri sebelah sana itu sudah tidak utuh. Kemudian kita membahas dari pakaiannya. Pakaiannya sebenarnya ini memakai kain ya, teman-teman, memakai dalaman, cuman mungkin ini sedikit lebih tipis dari yang dipakai di area bawah.
Kita akan melihat ini. Di bagian tubuhnya ini ada sebuah uh, kalung kalung yang panjang. Ini disebut juga dengan kalung tubuh, di mana ini berukuran sangat panjang dan menjuntai. Nah, ini biasa disebut dengan kali kasta atau juga dengan hupamita. Kemudian di bagian bawahnya ada juga kain yang sangat panjang. Nah, biasanya ini kalau orang Jawa bilangnya itu kain dodot, teman-teman, atau ken. Nah, ketika kita melihat di samping kanan dan kiri ini ada yang namanya simpulan. Jadi kain itu nanti kita biasanya itu disimpul pita gitu, teman-teman, yang ada di kanan dan kiri. Kita lihat di bagian pahanya ini, teman-teman, ada sebuah kain panjang yang menjuntai juga. Ini namanya uncal, kain uncal. Jadi kalau ini kita berdiri gitu kan, teman-teman, posisi kita berdiri itu sangat panjang, jadi dia terjuntai. Kemudian di bagian kakinya ini ada yang namanya gelang kaki atau disebut dengan bingle, teman-teman. Kita melihat kan di sini ada yang namanya kelopak teratai, dimana kalau kita melihat di sana tadi ada teratai yang tumbuh dari bonggolnya. Kemudian kita melihat di sini ada yang namanya teratai yang merekah, ada yang merekah ke atas dan juga ada yang ke bawah. Ini dinamakan Padmasana. Nah, ketika kita melihat yang paling bawah nih, teman-teman, ini yang berbentuk seperti persegi ini namanya pendista. Jadi kalau kita urutkan dari bawah ini pendista, terus Padmasana dan juga seterusnya. Kemudian ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dari arca Prajna Paramita ini. Yang pertama itu dari sikap tangannya gitu, teman-teman. Nah, sikap tangannya ini biasanya itu disebut seperti roda dharma atau dharma cakra mudra, di mana itu kedua ibu jari itu posisinya seperti ini. Jadi seperti memutar roda dharma, yang artinya itu mengajar. Jadi Dewi Gayatri atau Arca Prajna Paramita itu lebih mengajar dan menyampaikan ilmu, sehingga ini dikatakan sebagai dewi yang memiliki ilmu pengetahuan paling tinggi dan juga ilmu kebijaksanaan, teman-teman. Kemudian dari posisi duduknya ini bersila. Jadi kesimpulannya, teman-teman, Arca Prajna Paramita ini merupakan arca perwujudan dari Dewi Gayatri, di mana Dewi Gayatri itu kan didharmakan di Candi Gayatri ini, di Boyolali ini ya, teman-teman. Jadi itu seperti didharmakan, kemudian dibuatlah Arca Prajna Paramita. Seperti halnya nenek buyutnya itu, yaitu Ken Dedes, di mana ini juga menganut yang namanya ajaran atau jalan Paramitayana, Prajna Paramitayana. Jadi ini memiliki kesamaan sehingga ini berulang di cucu-cucunya, sampailah di Gayatri yang menganut atau menjalani ajaran Prajna Paramita. Terima kasih, teman-teman, sudah membersamai kita dalam belajar tentang Arca Prajna Paramita. Kita akhiri dari wisata sejarah kita pada hari ini. Saya Wardatul Jannah mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, dan saya ucapkan selamat berpisah dan semoga kita bisa bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.